Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kami Sin Project. Salam sehat dan sejahtera untuk kawan sehobi dan juga kawan seprofesi. Pada video kali ini saya akan melakukan pemasangan lampu proyektor bilet untuk terpasang di reflektor Ninja RR All. Untuk syarat wajib pemasangan proyektor bilet pada arus kelistrikan wajib kita rubah dari basic kelistrikan AC kita rubah menjadi DC. Lalu pada bagian spool juga harus kita rubah karena spool bawaan Ninja series mulai dari Ninja Kiss, Ninja SS ataupun Ninja RR, spool bertipe half wave, spool harus kita rubah menjadi full wave. Tujuan dirubah menjadi full wave untuk sistem pengisian ke aki ini lebih cepat mengisi atau lebih deras. Untuk tutorial cara rubah spool half wave menjadi full wave pada Ninja series mulai dari Kiss ataupun RR, videonya sudah saya share, tinggal teman-teman scroll pada bagian bawah. Untuk proyektor bilet saya pakai produk dari AS bertipe New Turbo Gen 2. Untuk spesifikasi lensa berukuran 3 inch blue lens dengan konsumsi 55 watt. Kita tes untuk nyala lampu proyektor bilet. Pada lampu proyektor di sini terdapat driver. Lalu output dari driver ini ada 4 kabel. Hitam ini massa, merah positif. Lalu sisa kabel 2 ini untuk solenoid atau lampu jauh. Untuk kabel kuning dan putih ini bisa bolak-balik, bisa kuning ke positif atau ke negatif. Ini untuk lampu pendek. Ini untuk solenoid atau lampu jauh. Lalu pada komponen proyektor di sini terdapat solenoid dan katup. Fungsi katup itu untuk menutupi lampu agar lampu berfungsi sebagai lampu pendek. Karena fungsi katup itu menutupi lampu agar cahayanya terbatas. Lalu ketika solenoid ini aktif, katup membuka lalu memfungsikan lampu menjadi lampu jauh. Kalau untuk nyala lampu itu tetap berfungsi sebagai lampu pendek. Yang membuat lampu berfungsi sebagai lampu jauh itu ada pada katup dan solenoid. Ini ketika solenoid bekerja, katup membuka dan menutup. Jadi untuk cara kerja proyektor bilet, ketika kabel plus kita posisikan ke positif aki, lampu menyala. Lalu ketika kabel putih kita posisikan ke positif aki, solenoid membuka. Lalu kabel putih dan merah ini kita sambung jadi satu. Lalu kita masukkan ke positif aki, lampu dan solenoid membuka bersamaan. Ini lampu pendek, ini lampu jauh. Ini untuk cara kerja lampu proyektor bilet. Beda halnya dengan bohlam bawaan motor. Ini mempunyai 2 buah filamen yang berfungsi sebagai lampu pendek dan lampu jauh. Jadi ketika tombol lampu kita posisikan ke lampu pendek ini menyala, lalu tombol kita posisikan ke lampu jauh, bohlam lampu pendek mati, lalu bohlam lampu jauh baru menyala. Jadi pada bohlam konvensional atau yang sering kita temui, untuk nyala lampu ini bergantian. Sedangkan pada proyektor bilet untuk nyala lampu ini cuma ada satu untuk lampu pendek. Sedangkan adanya solenoid dan katup ini agar memfungsikan lampu agar berfungsi sebagai lampu jauh. Ini ketika proyektor bilet kita aplikasikan ke rangkaian lampu bawaan motor. Ini posisi lampu pendek pada kabel merah ini ada arus. Lampu menyala untuk pendek. Lalu tombol lampu kita pindahkan ke posisi lampu jauh. Untuk kabel merah ini enggak ada arus, lampu mati. Arus yang tadinya dari kabel merah untuk lampu pendek ini dipindahkan ke kabel yang berwarna putih untuk lampu jauh. Ini ketika posisi lampu jauh, yang berfungsi cuma solenoid. Ketika lampu proyektor bilet kita aplikasikan ke rangkaian motor yang masih standar, kita perlu menambahkan dioda. Fungsi dioda ini sebagai penyearah arus atau sebagai penghambat arus. Kita tes rangkaian dengan menggunakan dioda. Ini untuk lampu pendek. Lalu ketika tombol kita posisikan ke lampu jauh,
untuk solenoid membuka dan lampu tetap menyala. Jadi untuk cara kerja dioda ini sebagai penyarah arus atau juga sebagai penghambat arus. Penghambat arus yaitu ketika kita posisikan ke lampu pendek, untuk solenoid ini tidak dapat arus karena dihambat oleh dioda. Lalu ketika lampu kita posisikan ke lampu jauh, untuk kabel putih ini ada arus, sedangkan kabel merah ini enggak ada arus. Lalu oleh dioda disarahkan, jadi kedua kabel antara putih dan merah ini ada arus. Jadi ketika kedua kabel ini dapat arus positif dari aki, untuk solenoid membuka dan lampu pendek menyala. Jadi lampu berfungsi sebagai lampu jauh. Ini untuk cara kerja dioda sebagai penyarah atau juga sebagai penghambat arus. Lalu untuk pemasangan dioda, diusahakan ini jangan terbalik. Ini mempunyai dua kutub positif dan negatif. Untuk kutub positif atau anoda kita tandai dengan yang berwarna polos, sedangkan katoda atau negatif kita tandai dengan lingkaran yang ada di bodi katoda. Untuk pemasangan dioda direkomendasikan berukuran 6 ampere, atau teman-teman bisa pakai dioda model tancap. Ini original kepunyaan Ninja R, atau bisa pakai Honda Tiger. Ini model tancap. Dari segi fungsi sama, yang membedakan ini cuma bentuk. Ini untuk serut saya pakai ukuran 3 in, menyesuaikan ke lensa. Kalau serut terlalu besar, teman-teman bisa turunkan size-nya dari 3 in ke 2,5. Tetapi kita cari serut yang 2,5 tetapi PNP ke lensa 3 in. Lalu pada bagian reflektor ini juga saya custom. Pada bagian belakang ini saya bobok agar muat ke bagian belakang proyektor pilot. Lanjut kita pasang proyektor ke reflektor. Setelah reflektor terpasang, kita setting untuk ketinggian lampu jauh dan pendek. Nanti saya share untuk rangkaian kabel yang menuju ke saklar. Ini untuk rangkaian yang menuju ke kabel bodi untuk lampu depan, pendek dan jauh. Untuk kabel hitam dan kuning ini massa, ini saya gabung menjadi satu. Lalu kabel merah ini lampu pendek, kabel putih ini lampu jauh. Jadi untuk fungsi dioda, ketika posisi lampu pendek, kabel merah ini ada arus untuk lampu pendek. Lalu ketika tombol kita posisikan ke lampu jauh, untuk kabel merah ini enggak ada arus, harus berpindah ke kabel yang berwarna putih. Kabel putih ini ada arus, solenoid membuka. Lalu oleh dioda juga disarahkan agar kabel merah ini ada arus untuk lampu pendek. Lalu ini untuk modul lampu kota atau lampu serut,
Lalu ini soket yang menuju ke lampu kota yang ada di kabel bodi. Untuk modul dan driver saya letakkan di bawah reflektor. Ini aman karena nggak kontak langsung dengan air. Lalu ini pada bagian belakang, ini tanpa perlu retrofit karena pada bagian belakang ini masih bisa kita tutup dengan cover karet lampu. Lalu untuk lampu kota ini nggak saya fungsikan, ini saya buat lubang untuk pernapasan, karena yang terpenting dari proyektor biled kita harus membuat ventilasi untuk pernapasan kipas yang ada di lampu. Yang pertama ada pada karet cover, di sini ada lubang. Ini untuk pernapasan lampu pada reflektor yang masih standar. Lalu yang kedua, ini saya buat untuk pernapasan lampu. Tadi udah kita tes untuk lampu jauh dan pendek. Nanti malam tinggal kita tes rate, kita tes untuk ketinggian lampu. Karena ini lampu belum fix, ini belum saya lem pada bagian reflektor. Nanti setelah saya dapat ketinggian yang sesuai, baru kita lepas lagi, lalu kita lem pada bagian mika. Karena proses pemasangan mika ini wajib kita lem agar menghindari air masuk ke reflektor. Lalu pada bohlam stop ini juga saya ganti, karena bohlam standar ini konsumsi listriknya lumayan besar. Untuk lampu kota 5 watt, lampu stop 18 watt. Bohlam saya ganti dengan tipe LED. Untuk kelebihan dari bohlam LED, arusnya kecil tetapi untuk nyala cahaya ini lebih terang dari bohlam model biasa. Untuk kaki saya pakai ukuran 3,5 ampere. Kalau hitungannya ini downsize karena standarnya RR itu berukuran 4 ampere bertipe basah. Tetapi untuk 3,5 ampere ini masih cukup untuk mengcover proyektor biled. Lalu untuk pemasangan proyektor biled kita juga wajib memasang relay. Relay saya pakai original Yamaha Vision karena bentuknya kecil, jadi relay ini nggak makan tempat. Untuk pemasangan relay dan cara rubah half wave menjadi full wave pada Ninja RR, videonya sudah saya share.
Tadi malam sudah kita tes rate, kita tes untuk nyala lampu. Untuk nyala lampu lumayan terang karena spesifikasi lampu ini berukuran 55 watt. Untuk dimensi nyala lampu juga lumayan lebar, terlihat dari sisi kanan kiri jalan itu melebihi dari bahu jalan. Kalau dibandingkan dengan aki 6 ampere, untuk nyala lampu lebih terang pakai aki 6 ampere karena aki yang terpasang di motor itu berukuran 3,5 ampere. Karena terkendala dengan tempat aki, jadi ketika RR kita pasang aki 5 ampere untuk posisi jok depan itu nggak bisa terpasang. Kalau tetap memaksakan pakai aki 5 ampere, kita harus custom pada bagian dudukan aki agar aki lebih turun ke bawah, agar jok tidak mentok ke aki. Untuk rekomendasi, teman-teman yang pakai billet berukuran 3 in dan konsumsi listrik 55 watt, bagusnya untuk aki kita upgrade di atas 3,5 ampere. Idealnya bisa pakai 5 ampere sampai 6 ampere. Untuk lampu rem, lampu indikator speedo, bagusnya juga kita ganti dengan bohlam tipe LED agar beban aki itu lebih terfokus ke proyektor. Untuk PR, rencana aki mau saya upgrade dari 3,5 ke 5 ampere. Lalu pada bagian box aki nanti kita sesuaikan agar aki tidak natap ke bagian jok depan. Lalu untuk budget yang disiapkan, ketika teman-teman mau mengaplikasikan proyektor billet terpasang di reflektor RR All, untuk harga lampu itu berkisar 1.250.000 di luar jasa pengerjaan dan bongkar pasang. Saya rasa sudah cukup untuk konten kita kali ini, yaitu pemasangan proyektor billet terpasang di reflektor RR All. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Yang belum subscribe, saya harap berkenan untuk subscribe agar saya lebih bersemangat membuat konten yang bermanfaat. Selalu saya ingatkan, jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan klik tanda lonceng agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.